السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اطلعت ليلة أسري بي على النار فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قالوا: أمن المال يا رسول الله؟ قال: لا، بل من العلم. صدق الله وصدق رسوله. Yang kita hormati para orang tua, para asatidzah, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Baihaqi sebagai pengasuh Majelis Ta'lim Syubbanul Watan, dan juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Hamdani, dan juga Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Ali, dan para orang tua yang lainnya yang minta maaf kagak saya sebutin satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir sini dikasih panjang umur sama Allah dalam taat, dan mudah-mudahan kita pulang dari sini, acara ini bawa keberkahan buat kita, khususnya warga sekitar kita ini. InsyaAllah juga kita doakan mudah-mudahan Majlis Ta'lim Syubbanul Watan Allah jadikan Majlis Ta'lim yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, bisa mengayomi umatnya Nabi Muhammad SAW ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin sekalian, malam ini acaranya milad aja, Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus juga milad atau syukuran Majelis Ta'lim Syubbanul Watan yang ke-10 ya. Kita sekarang berada di bulan Rajab yang di mana-mana umat Islam mengadakan peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dijadiin sama Allah orang-orang yang mukmin, yang percaya, enggak pakai susah-susah buat mengimani, buat percaya sama peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian orang yang enggak gampang mendapatkan keimanan, enggak langsung percaya sama Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Maka dari itu, kalau umat Islam bikin perayaan Isra Mi'raj, ngundang orang, disampein tentang Isra Mi'raj, insya Allah ini termasuk yang bikin senang Nabi Muhammad. Andai kata sekarang Nabi Muhammad hidup, insya Allah Nabi akan senyum melihat kita. Karena yang kita rayain berhubungan dengan keimanan, dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Tapi walaupun Nabi Muhammad udah meninggal, tapi Nabi tahu apa yang kita kerjain. Ada laporan, tingkah laku kita, perbuatan kita dilaporin ke Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, inna a'malakum tu'radu alayya. Sesungguhnya perbuatan kalian yang masih hidup disampein, dilaporin sama saya, kata Nabi. Fa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau seandainya yang laporan yang datang itu bagus-bagus, fulan bin fulan hari ini ngerjain anu, hari ini ngerjain anu, amal ini, amal itu, ibadah ini, ibadah itu, termasuk nih Isra Mi'raj kita ini laporannya sampai ke Nabi Muhammad. Nama-nama yang terlibat semuanya dilaporin ke Rasulullah.
Kata Nabi, kalau laporannya baik saya girang. Jadi Nabi Muhammad walaupun meninggal bisa girang sama tingkah laku kita. Wa in kana ghaira dzalik, tapi kalau laporan yang sampai bukan yang bikin seneng, istaghfartullah ta'ala lahum. Saya mintain ampun sama Allah buat umat saya yang belum bisa benar, kata Rasulullah. Jadi Nabi bisa kita bikin seneng kalau kita ibadah, ngajak orang kebaikan, bimbing orang, nasehatin orang sampai orang berubah gara-gara nasihat kita. Sampai orang yang tadinya kagak sholat jadi sholat misalnya. Yang tadinya kagak demen ngaji jadi ngaji gara-gara kita ajakin. Itu laporannya sampai ke Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad senang. Dan kita berarti jadi orang yang bikin senang Nabi Muhammad walaupun udah meninggal. Kalau Nabi Muhammad senang gara-gara perbuatan kita, Allah bakal rapihin semua hidup kita. Makanya kalau bisa kita hidup di dunia ini sering-sering kita niatin apa-apaan buat girangin Rasulullah. Ustadz Baihaqi ngapain Ustadz bikin majelis salim? Buat girangin Nabi Muhammad. Umatnya butuh diayomin, dinasehatin, dibimbing. Ustadz Baihaqi ngapain ngadain Isra Mi'raj? Buat girangin Rasulullah. Biar umatnya yang tadinya nggak tahu Isra Mi'raj jadi tahu, laporannya sampai ke Nabi Muhammad. Alhamdulillah masih ada orang-orang yang peduli sama umat saya, kata Rasulullah. Kalau kita sering bikin girang Nabi Muhammad dengan apa aja yang kita bisa, nanti bukan kagak mungkin Nabi Muhammad datang dalam mimpi kita tuh. Banyak orang-orang yang mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Soalnya dia perhatian sama umat Nabi. Perhatian itu bisa dengan ngebimbing umat Nabi ke jalan agama. Perhatian bisa jadi yang misalnya butuh kita bantu. Itu perhatian. Kalau kita bantu orang-orang yang kagak punya, kita bantu niatin ini umat Nabi Muhammad. Biar Nabi Muhammad girang, umatnya ada yang merhatiin. Insya Allah lama-lama kalau kita tulus kayak begitu, sebelum meninggal kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Isra Mi'rajnya diadain, dirayain. Kenapa kita rayain Isra Mi'raj? Selain kita pengen bikin seneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, kejadiannya yang pendapat yang kita sudah kenal, tanggal malam 27 Rajab. Malamnya malam apa tuh? Malam Selasa, Rebo, Kamis, malam apa kira-kira? Malam Senin. Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu malam Senin. Rasulullah turun sebelum subuh udah nyampe. Pagi-pagi malaikat Jibril ngajarin Nabi Muhammad praktek sholat yang tadi malam diperintahkan sama Allah. Makanya sholat pertama dikerjain sama Rasulullah, sholat zuhur. Nah pagi-pagi Rasulullah duduk. Selesai Isra Mi'raj, Nabi Muhammad duduk pagi-pagi di Mekah. Wajahnya sedih. Kenapa sedih? Bingung mau nyampein Isra Mi'raj mulain dari mana, takut umat yang denger kagak percaya, sahabat yang denger kaget. Akhirnya kalau nggak percaya nanti jauh dari agama begitu. Makanya sedih Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala udah setting semua. Nabi lagi duduk sendirian sedih. Tahu-tahu Abu Jahal lewat. Abu Jahal ngelihat wajah Nabi Muhammad lagi sedih. Disamperin, ditanyain, hal min syai'? Kata Abu Jahal, ada apaan ini, kayak ada yang dipikirin, muka sampai murung begitu itu. Kata Rasulullah, gala na'am, iya emang ada yang lagi dipikirin. Abu Jahal nanya lagi, ma huwa? Apa yang kamu pikirin emang? Abu Jahal pokoknya nyari salah buat ngejatuhin Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, inni usriya biyal laylah. Tadi malam saya diberangkatkan Isra, pergi. Nanya lagi Abu Jahal, ila ain? Kemana? Dijawab Nabi, ila Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis, Palestina, Syam. Terus Abu Jahal nanya lagi, thumma asbahta baina dhahranaina? Malam kamu ke Baitul Maqdis, pagi-pagi di sini, di tengah-tengah kita.
Kata Rasulullah, "Na'am." Iya. Akhirnya Abu Jahal bilang, "In da'utu qaumak atuhaddithuhum bima haddatsani." Berani gak ngomong kayak barusan kalau saya panggilin orang-orang kumpul kamu ngomong kayak tadi di depan orang-orang Mekah. Jangan-jangan ente berani ngomong kayak gitu depan anda doang nih, kata Abu Jahal. Anda panggilin orang, ente berani ngomong kayak tadi. Kata Rasulullah, "Gala, na'am, berani saya." Pagi-pagi Abu Jahal teriak, "Ya ma'asyara bani Ka'ab bin Lu'ay, halummu, wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay, wahai bangsa Quraisy, penduduk kota Mekah, kumpul sini, pada kumpul." Kata Abu Jahal nih, ada informasi baru nih. Pagi-pagi Abu Jahal teriak-teriak tuh. Ada yang lagi beli nasi uduk, ada yang lagi nyuci motor kalau kata kita mah. Dulu di Mekah kagak ada nasi uduk ya. Kumpul, fanfaddat ilaihimal majalis, orang pada kumpul semuanya bilang, "Ada Abu Jahal, lu pagi-pagi teriak, ada apaan?" Udah kumpul semua orang. Abu Jahal bilang sama Rasulullah, "Hadithhum bima haddatstani." Yang tadi ente cerita sama aneh, ceritain ini sama orang-orang Mekah berani. Nabi apa adanya sampaikan, "Ini usriya biyal lailah." Tadi malam saya diberangkatkan pergi. Tuh orang Mekah rame-rame pada nanya, "Ila ain, kemana?" "Baitul Maqdis." Rame-rame nanya, "Terus pagi-pagi di sini?" "Iya," kata Rasulullah. Ini yang saya bawain ini cerita di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Itu kata para sahabat ketika Nabi bilang, "Iya, tadi malam saya ke Baitul Maqdis, pagi-pagi di sini." Ada yang pegang kepala, goleng-goleng kepala, ada yang tepuk tangan. Ya, famim baini wadhi'in yadahu ala ra'sih. Kenapa ngeledek Nabi Muhammad? Wah, ini apa lagi, informasi apa lagi ini Muhammad, kamu yang kagak-kagak aja kamu bikin informasi. Ada satu orang namanya Mut'im bin Adi, maju nyamperin Rasulullah terus ngomong begini, "Ya Muhammad, inna amraka qabla al-yawm sakan sahlan alaina." Muhammad, kemarin ente ngomong, ente nabi, bakal ada hari kematian, kebangkitan, nanti hari kiamat ada surga dan neraka, malaikat Jibril turun. Kalau itu mah kita oke dah. Ini orang kafir dia, tapi dia berarti begini, "Gua walaupun kagak percaya sama ajaran lo, tapi gua masih enggak mau tahu, bodo amat. Tapi cerita lo nih hari," kata Mut'im nih, "hari ini kamu bilang kamu ke Baitul Maqdis tadi malam, pagi di sini. Saya kagak percaya kalau itu mah. Soalnya orang Mekah banyak yang udah sering pergi ke Syam. Dulu Masjidil Aqsa Palestina adanya di Syam, dulu wilayah Syam. Muhammad, asal tahu ya, kita ini bukan kagak pernah ke sono. Kita jalan ke sono sebulan. Perginya, pulangnya jalan sebulan lagi baru nyampe. Pulang pergi aja 2 bulan. Belum kalau di sononya ngapa-ngapain, ngasoh apa. Lah, ini ente cerita tadi malam di sono, pagi di sini, bagaimana ceritanya?" Begitu kata dia. Perjalanan minimal 2 bulan. Sedangkan kamu nyampe semalam, pulang pergi. Nggak percaya. Ribut tuh pada orang-orang Mekah tuh. Ini cerita Isra Mi'raj panjang, Pak. Kalau saya ceritain sebulan juga belum kelar. Cuma ini bagian terakhirnya aja nih saya ceritain episodenya nih, episode terakhir nih. Akhirnya orang-orang Mekah pada gaduh, ribut, dan mereka bilang, "Udah begini dah, begini, kita jangan ribut. Kita tes aja Muhammad ini. Kita kan banyak yang udah nyampe ke sono. Kita tahu tuh Masjidil Aqsa bentuknya kayak apa, rupanya kayak apa. Kita tes, kita tanya dia, kalau jawabannya sama, berarti emang mungkin tadi malam dia ke sono. Tapi kalau jawabannya salah sama yang kita tahu, yang kita lihat, yang sering kita samperin, berarti dia bohong nih hari." Akhirnya Rasulullah dicecer pertanyaan. Jadi sampai sini saya berhenti, hadirin. Sampai sini ceritanya kita berhenti dulu sebentar. Bayangin dulu Nabi Muhammad dikerumunin orang kayak begini nih. Mungkin lebih banyak dari ini kali. Ngapain orang kumpul di depan Nabi Muhammad? Buat cecer Rasulullah, buat interogasi Nabi Muhammad, dikata-katain, bohong, kagak percaya. Itu dulu. Tapi sekarang kita umatnya kumpul buat kita rayain, kita imanin, kita ramein tuh Isra Mi'raj tuh. Makanya kalau ada Nabi Muhammad sekarang girang Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, dulu orang kumpul buat ngatain Isra Mi'raj engkau. Saat ini kita bikin perkumpulan buat bela, buat peringatin Isra Mi'raj engkau.
Makanya kalau kita sungguh-sungguh bikin acara kayak begini, keluarin duit, Nabi Muhammad girang. Kita lanjut lagi ceritanya tadi. Sekarang kita tanya dah. Coba Muhammad jawab ya. Itu Masjidil Aqsa pintunya ada berapa biji? Jendelanya ada berapa biji? Tiangnya ada berapa biji? Sebelah kanannya apaan? Sebelah kirinya apaan? Depannya, belakangnya apaan? Gunungnya bagaimana? Ditanya begitu. Nah Rasulullah SAW kesono misinya lebih mulia dari cuma ngitungin pintu doang. Di sini kalau orang sini sholat Jumat di mana? Masjid apa namanya? Al-Ma'mur. Coba yang tadi sholat Jumat di sono saya tanya, ada pintu Masjid Al-Ma'mur berapa biji tuh? Jendelanya berapa kira-kira? Lah yang orang sini aja kadang-kadang agak gak pernah ngitungin. Yang udah saban Jumat tuh ke sono, bagaimana Rasulullah? Ini lebih mulia dari cuma ngitungin pintu. Cuma namanya orang kafir Quraisy ngetes. Sebenarnya orang kafir Quraisy itu keren, ada sisi bagusnya juga. Mereka itu enggak denger langsung percaya aja. Kalau kita kan di Indonesia kadang-kadang ada nabi palsu, ada aja yang ikut. Orang ngetes dulu, begitu nabi asli ya dites. Ya, kalau ada nabi palsu, orang ngetes dulu, kasih baygon tuh 2 liter lo minum, coba gue pengen tahu. Kalau masih hidup lu nabi lu berarti kasih apa kayak tes yang bener begitu. Maka Nabi Muhammad nggak tahu jumlah pintunya ada berapa, orang nggak pernah ngitungin, itu bukan urusan Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain ini orang kafir ngetes. Tenang aja, kalau buat Allah mah itu gampang. Ketika Nabi dicecer pertanyaan, pintunya berapa, tiangnya berapa, kata Rasulullah, faji'a bil masjid. Dalam riwayat yang lain, fajallallahu liyal masjid. Tahu-tahu mata saya dibuka sama Allah, tembus tuh ke Palestina. Langsung kelihatan tuh masjid, pintunya berapa, tinggal ngitungin udah. Pintunya berapa? Lihat sama Rasulullah 1, 2, 3, sekian. Tiangnya berapa? Kelihatan tuh langsung sekian. Itu mukjizat Nabi Muhammad ya. Dan semua jawabannya persis, kagak ada yang meleset, benar semua. Kata orang-orang kafir Mekah, benar tapi jawabannya. Emang benar jawabannya, kagak salah, nggak ada yang salah satupun. Kira-kira langsung percaya gak nih orang kafir Quraisy? Ntar dulu kata dia. Ada satu tes lagi. Ada satu lagi buat ngebuktiin bener apa kagak tadi malam ini dia ke Masjidil Aqsa. Apa? Ada orang Mekah, warga kita yang lagi pergi ke Palestina, ke Syam, ke Masjidil Aqsa. Dengar-dengar kabar minggu-minggu ini pulang katanya. Muhammad, kalau emang tadi malam kamu ke sono, kata orang kafir Quraisy, pastinya di jalanan tuh tadi malam kamu ngeliat tuh rombongan orang Mekah. Kalau kata kita mau warga RW mana dah begitu. Pasti itu kamu harusnya ngelihat tuh. Ngelihat apa kagak kira-kira? Kata Rasulullah, ya saya melihat. Saya bilang ini episode terakhir. Kalau kita ceritain dari episode awal tuh memang ada susunannya. Rasulullah ngeliat rombongan orang Mekah lagi jalan pulang. Saya melihat kata Nabi. Coba ceritain apa yang kamu lihat tentang orang Mekah yang lagi pulang. Mereka 3 kelompok. Jadi satu kafilah. 3 rombongan. Tanda-tandanya kata Nabi Muhammad, kafilah yang pertama ontaknya ada yang nyasar tuh, hilang 1. Pas banget saya lihat tadi malam pas ontanya nyasar. Tanda yang kedua, kafilahnya ontaknya ada yang bawa karung warna hitam dan warna putih atau warna kuning gitu atau warna coklat, saya lupa. Yang ketiga, tandanya disebutin, saya lupa. Udah lama saya nggak mutolaah. Pokoknya setiap masing-masing kafilah disebutin tandanya sama Rasulullah. Terus ditanya, kira-kira waktu tadi malam kamu ngelihat mereka itu di daerah mana tuh? Sampai sini kapan? Sampai Mekah? Rasulullah berhenti sebentar sejenak. Nabi kira-kirain itu jalannya mereka sampai sini insya Allah 2 harian. Ini kan hari Senin pagi ini Nabi nih di sidang. Ya, diinterogasi sama kafir Quraisy 2 hari. Kata Rasulullah, insya Allah hari Rebo sebelum matahari terbenam mereka sudah sampai di kota Mekah. Dikira-kira sama Nabi Muhammad jaraknya begitu. Ya udah kita bubar sekarang, ntar Rebo kita kumpul, kita buktiin bener gak omongannya Muhammad ini. Bubar tuh pada kafir Quraisy dan orang-orang Mekah yang lain. Begitu hari Rebo kumpul lagi semuanya. Nunggu di gerbang kota Mekah begitu. Biasa orang kalau datang dari mana-mana pasti lewat situ. Tungguin aja. Siang belum nyampe-nyampe. Sore belum ada tanda-tanda bakalan datang. Matahari terus jalan hampir terbenam.
Ini kalau matahari terbenam, rombongan kafilah belum datang, maka Nabi Muhammad cerita sholatnya kagak bakal dipercaya, cerita Isra Mi'rajnya nggak bakal dipercaya. Pertama kali omongan Nabi meleset tuh bakal jadi sejarah. Ini harus tepat, ini rombongan harus nyampe benar-benar harus sebelum matahari terbenam. Matahari terus jalan, tapi rombongan belum datang-datang. Maka Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang diminta sama Nabi Muhammad? Kagak tanggung-tanggung. Nabi Muhammad minta sama Allah, Allahumma hbis syams. Ya Allah, saya minta matahari berhentiin dulu, jangan terbenam. Sampai itu kafilah datang. Kira-kira berhenti gak matahari itu? Matahari pernah telat gak Pak? Kira-kira Pak? Gak pernah matahari telat. Ya, siapa yang berani nyetop saya matahari. Tapi Nabi Muhammad mintanya ke pusat, langsung ke pusat. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu muter karena Allah nentuin. Kalau Nabi minta sama Allah, Allahnya kabulin berhenti, berhenti ke matahari. Apa kata Allah? Luar biasa Rasulullah. Digabulin sama Allah dan fahubbisatis syams, maka matahari pun berhenti. Cuma orang-orang Mekah pada saat itu kagak ada yang sadar kalau matahari berhenti itu. Kenapa nggak ada yang sadar? Belum ada jam dulu, belum ada. Andai kata tuh waktu udah ada jam, maka saya pastikan itu jam satu dunia ngaco semua tuh. Karena mataharinya berhenti, kagak jalan. Mungkin kita ada yang baru dengar, oh mukjizat Nabi Muhammad bisa berhentiin matahari ya. Bahkan yang lebih dari itu Pak, Nabi Muhammad pernah bulan itu terbelah. Di Al-Quran diabadikan, iqtarabatis sa'atu wan syaggal gamar. Dan bahkan matahari berhenti ini bukan cuma Nabi Muhammad. Dulu juga ada Nabi yang punya mukjizat bisa berhentiin matahari. Nabi siapa namanya? Yusha' bin Nun. Kalau kita tadi hari Jumat baca surat Al-Kahfi itu, ada di surat Al-Kahfi itu dia tuh disebut sama Allah. Wa idh qala Musa li fatah. Ketika Nabi Musa berkata kepada asistennya. Nabi Musa punya asisten, punya anak buah namanya Yusha' bin Nun. Setelah Nabi Musa meninggal, ini Yusha' bin Nun diangkat menjadi nabi sama Allah. Dan Rasulullah bersabda, lam tuhbas syamsun li ahadin illa li Yusha' bin Nun. Allah enggak pernah berhentiin matahari sebelum saya kecuali untuk satu orang doang, namanya Yusha' bin Nun, nabi Bani Israel. Dan enggak perlu heran juga kita, oh Nabi Muhammad bisa berhentiin matahari. Nabi mah dari kecil Pak, mainannya udah angkasa dari kecil. Kalau kita kan main paling gundu sama lato-lato kalau sekarang tuh. Ya. Main lato-lato, gundu, game online, kagak ada yang lain. Kalau Nabi dari kecil tuh mainannya angkasa Nabi. Jangan lagi nabinya udah bisa, udah balik begitu. Nabi masih bocah aja. Kalau Mekah dulu penter lama, kagak hujan sampai pada panas, sampai hewan binatang hampir pada kurus karena rumput-rumput kagak ada. Itu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad, ambil oroknya Rasulullah, mukanya cuma digini doang ke langit tuh, digituin tuh. Mendung langit. Langit niat muka Nabi, diadepin muka Nabi, mendung langsung. Teduh langsung tuh langit, hujan. Minta sama Allah dengan wajahnya Nabi Muhammad tuh. Ya. Bahkan udah gede-gedean dikit begitu. Dipanggil sini, ente tuh awan ente ini. Tuh awan dibetot-betot sama Nabi Pak, digituin saya. Ditunjuk tuh awan jalan. Awan disatuin, terus sampai mendung hujan. Hujan pisan tuh. Ya. Makanya kita suka baca salawat nariyah tuh. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi al-uqatan farju bihi al-qurab tuqda bil hawaij tunal bil raghaib. Sukhatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad yang wajahnya bisa nurunin hujan. Bukan cuma saat hidup, bahkan setelah meninggal dunia. Nabi udah dikubur, orang pernah di Madinah kemarau lama. Sampai udah kepayahan orang kagak ada air. Datang ke Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, ya wahai Sayyidah Aisyah, wahai mukminin, ini bagaimana ini kagak hujan-hujan? Gampang kata Siti Aisyah.
Suruh satu orang, tuh genteng makamnya Nabi Muhammad, rumah saya genteng yang pas lempengan kuburnya Rasulullah tuh. Copotin gentengnya tuh, biar langit kelihatan tembus ke bawah, udah gitu aja. Itu ada satu orang, kalau zaman dulu Pak gentengnya nggak kayak kita begini tinggi, gentengnya bisa diambil begitu, kalau zaman dulu mah. Pendek. Maka satu orang ambil yang pas banget wajahnya Nabi Muhammad, tuh kubur wajahnya Nabi Muhammad, dicopotin satu tuh genteng. Nggak lama mendung, hujan, tutup lagi udah. Wa yustasqal ghamam biwajhihil karim. Apalagi sudah jadi nabi, sudah Isra Mi'raj, angkat tangan, minta apa juga dikasih sama Allah. Sampai Siti Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu rabbak illa wa yusari'u fi ridhak." Wahai Rasulullah, saya perhatiin Allah manjain banget engkau ya Rasulullah. Minta apa aja dikasih. Sampai matahari suruh berhenti. Berhenti. Akhirnya datang tuh kafilah dan semua persis tanda-tandanya seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di situ Sayyidina Abu Bakar ikut semuanya sampai Sayyidina Abu Bakar goleng-goleng kepala bilang, "Asyhadu innaka la Rasulullah." Emang engkau Rasul beneran, utusan Allah. Sungguh engkau utusan Allah ya Rasul. Itu akhir cerita Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita ceritain Nabi Muhammad jadi sebab Allah tumbuhin cinta di hati kita. Allah gabulin hajat-hajat kita. Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah kasih kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya cerita tentang Rasulullah aja, nggak yang lain-lain, nanti dilanjutin sama penceramah. Saya minta maaf, ada acara lagi di Bogor, cukup jauh, jadi mohon maaf nggak bisa ikut acara sampai akhir. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Majlis Syubbanul Watan ini di bawah riayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, diarahkan dengan taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang semuanya bergelut di situ mudah-mudahan diberkahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadina wa alaikum salam wa hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.